Oke guys, kita udah sampai di sini. Ini tempat kantor Samsatnya ya. Kantor Samsat polisi. Nah, di sini untuk area Bukares dan info. Jadi kita nanti naik di lantai 1 di tempat examnya itu. Ternyata hari ini ramai juga. Jadi aku mau makan sebentar. Moments later. Oke guys, welcome back to my video channel Yovan Valentino. Balik lagi ya bersama Yovan Valentino di sini. Dan terima kasih udah nonton video-videonya yang teman-teman yang lagi nungguin berita-berita terbaru ya, ngevlog terutama. Nah, sekarang hari ini aku lagi ada di Bukares guys, di Bukares karena hari ini aku libur dan hari ini aku memutuskan untuk datang ke Bukares untuk seharian untuk mengikuti tes untuk mendapatkan SIM, surat izin mengemudi mobil ya, mengemudi mobil SIM B gitu di Bukares, di kota Bukares di Romania. Jadi ya puji Tuhan guys ya, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, pembelajaran yang berulang-ulang kali dilakukan, akhirnya berhasil juga guys. Puji Tuhan ya, akhirnya Tuhan jawab doaku ya. Setelah beberapa kali gagal itu nggak konsen, tiap kali ke sana tes, ikutin ngisi tesnya itu online, itu nggak konsen guys. Jadi hari ini itu aku dapat poin 24 guys, dimana pertanyaannya itu 26. Kalau kita bisa jawab 22 pertanyaan dengan benar, itu kita lolos. Tapi hari ini aku bisa melebihi dari 22 jadi 24 ya kan. Oke, jadi selamat Tongrat. Congratulations for me ya. Mengucapin itu sendiri karena apa ya? Bangga ya, dan ya karena nggak gampang gitu loh. Karena pertanyaannya itu banyak banget guys, harus diingat. Dan kalau kalian mau tahu, aku juga ngikutin tesnya ini pakai bahasa Inggris ya. Sebenarnya sih pengennya ada dari temen, usulan temen selalu bilang ke aku ikutin pakai bahasa tes, pakai bahasa Romania. Tapi aku nggak terlalu confident meskipun udah pernah coba tes waktu di internet gitu, aku pakai, sering lolos juga, sering aku dapat poin, aku sering bisa lolos. Tapi waktu tes itu karena aku biasa dengan bahasa Inggris, jadi aku confidentnya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Romania. Karena ya itu tadi, tergantung hati ya. Kalau hatinya lagi confident pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja, nggak perlu pakai bahasa Romania ya. Akhirnya selesai juga pembelajarannya. Dan bulan depan itu ada schedule, karena nggak berhenti di sini aja ya guys ya. Jadi setelah tes tulis kita ada tes praktek, namanya kalau di sini bilang, orang sini bilang di Romania ini tes eksamen uh, eksamen traseu. Jadi tanggal appointmentnya itu tanggal 9 bulan September 2021. Jadi masih ada waktu untuk belajar lagi, dan juga aku masih ada ya pertemuan lah sama instruktur itu. Karena kalau di sini itu nggak dapetin SIM-nya itu nggak semudah seperti di Indonesia ya. Di sini tuh mahal, susah banget guys, susah, benar-benar susah. Dan juga lucky atau not lucky. If you are lucky, you get very fast. Contohnya kalau seperti istriku waktu dulu, itu dia ngambil setelah lulus SMA, dia bilang itu dia dengan tes sekali, tes tulis sekali dan praktek sekali itu lolos. Karena waktu tahun-tahun yang lalu itu belum di-upgrade, jadi mulai tahun-tahun kemarin itu udah di-upgrade. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu mengenai first ID, terus masalah motor, masalah mesin. Jadi nggak hanya sekitar aturan-aturan lalu lintas ya. Jadi kita harus tahu juga tentang mesin, tentang kendaraan yang kita kendarain gitu.
Dan ya akhirnya lah, terima kasih puji Tuhan. Eh, aku udah lolos tesnya ini, tes di sini. Setelah beberapa kali aku lewati, selalu tesnya itu dapat poinnya 21 kurang. Setiap pertanyaan terakhir itu selalu gagal guys, gagal karena aku bisa dibilang apa ya, nggak konsentrasi ataupun lupa. Jadi sebenarnya dari sebelumnya itu sudah mencapai di angka 21. Nah, kurang satu pertanyaan lagi. Nah, ternyata pertanyaan yang terakhir itu aku kliknya itu pas the buttonnya itu salah pertanyaannya. Ya, begitulah mungkin udah jalannya ya. Oke, dan terima kasih udah nonton teman-teman yang ada di video channel Yovan Valentino. Ya, aku kemarin-kemarin lihat di komen-komen itu banyak sekali teman-teman dari Indonesia yang apa ya? Jadi ada salah satu vlogku itu yang lagi rame banyak komen itu tanya-tanya tentang Romania ya. Dan aku mau jawab sekarang guys ya. Kalau di Romania ini sekarang ini saat ini masih pada saat udah aman sih. Pandeminya udah hampir selesai. Vaksinasi itu digencarkan tiap hari sampai sekarang pun masih ada vaksinasi. Dan cases of COVID-19 itu udah berkurang, hampir nggak ada, tidak ada cases. Karena aku lihat di TV itu nggak ada tentang COVID lagi ya. Aku nggak pernah lihat TV, jarang sih lihat berita. Tapi aku selama aku lihat berita itu jarang. Kayak misalnya kayak ada sekilas info tentang pemberitaan COVID itu udah jarang sekali. Jadi ya udah aman. Aku bisa bilang kalau Romania ini udah aman guys. Dan teman-teman yang buat mau bekerja di Romania itu kalian tetap sabar ya. Jadi teman-teman dari hotel, teman-teman yang udah melamar dan udah menerima job letter tapi belum berangkat itu kalian sabar karena mungkin dari Indonesianya sendiri ya masih dilanda COVID-19, pandemik ini belum berakhir. Jadi kalian harus bersabar dan berdoa selalu dan jaga selalu patuhi peraturan protokol kesehatan, itu penting agar semua kembali normal dan semua instansi-instansi kantor-kantor yang berhubungan dengan masalah pemberangkatan kalian itu bisa buka kembali loncar, kembali normal guys ya. Dan jadi kalian bisa yang pengen bermimpi udah mau kerja di sini itu ya cepet realisasikan dan kalian bisa tepat terbang dan datang ke Romania. Dan buat teman-teman yang masih mau tanya, dan sekarang aku lihat kemarin itu banyak sekali juga tanya-tanya teman-teman itu, jadi semakin banyak udah semakin banyak perusahaan-perusahaan itu spesial di bidang hospitality yang aku tahu itu mencari karyawan dan agensi-agensi yang di sini itu mencari karyawan staf pekerja itu dari PMI, pekerja migran Indonesia ya. Jadi itu tadi karena orang Indonesia itu ya pekerja keras, ulet dan tahan banting ya. Dan selalu nurut, ikutin selalu aturan-aturan yang berlaku. Seperti aku. Nah, itu aku kalau masih saran sih apa yang aku udah upload itu paling enggak itu udah memberikan informasi guys ya. Jadi buat teman-teman yang tanya kalau belum sampai, kalau aku jawabnya lama, kalau kalian komen di bawah dan aku jawabnya lama banget itu maaf, soalnya aku juga lagi kerja, lagi sibuk karena aku sekarang kerja di season di pantai ya. Jadi dari pagi sampai malam itu, sampai dini hari lah itu baru pulang. Kadang-kadang kalau ada waktu sih, kalau waktu sepi sih aku pasti buka di YouTube, di dashboard aku lihat di komen dan pasti aku reply ke kalian. Dan sekali lagi buat aku ngingetin ke teman-teman juga yang udah apply dan udah tanda tangan kontrak sama agent kalian, especially teman-teman yang udah membayar fee sebagian ke agent itu juga hati-hati juga ya. Pastikan agent kalian ini memberikan kontrak yang langsung dari Romania ini guys ya. Jadi kalau bisa sih kalau kalian dapat kontrak ya pertama pastikan dulu di mana kalian tempat bekerja ya, di mana tempat kalian bekerja.
Nama perusahaannya itu apa? Kalau kalian pengen penasaran, itu kalian bisa tanyakan aku komen. Jadi aku bisa cek di sini juga. Kalau aku ada waktu bisa, pasti aku akan bantu kalian untuk cek apakah benar tempat kalian kerja itu ada, bagus atau enggak. Terus apa lagi ya? Nah, waktu kontrak itu selalu diperhatikan tentang masalah gaji guys. Tentang nominal. Rata-rata orang bilang, bang aku digaji 550. Nah, sekali lagi 550 itu kalian harus tanyakan. Karena udah ada kejadian teman-teman yang ada di sini yang udah dari Romania ini, bekerja di Romania ini, di kontrak itu 550. Tapi ya itu belum dipotong sama pajak guys. Karena di Romania itu kita bekerja itu pemilik dari perusahaan itu harus membayar pajak dari ke pemerintah di Romania. Nah, kalian harus paham dan cek benar-benar waktu kontrak kerjanya itu berapa, gajinya itu berapa, apakah kalian 550 itu udah net tiap bulan akan mendapatkan seperti itu, apakah masih ada potongan lagi. Terus tentang akomodasi itu juga penting, apakah itu udah free termasuk tempat tinggal, air, listrik ataupun internet juga free. Terus makan juga, akomodasi meal ya, staff meal itu juga kalian harus ingat, apa kalian cuma dapat sehari sekali atau mendapatkan 3 kali sehari. Karena ada beberapa di tempat kerja yang istilahnya di welder ya, warehouse gitu, itu mereka itu makan di luar guys, jadi mereka makan beli sendiri gitu loh. Jadi mereka, jadi tempat kerjaannya itu, perusahaan itu menawarkan rumah tapi listriknya tetap bayar sendiri. Nah itu yang susah. Jadi perhatiin gitu loh. Jadi bener-bener worth it nggak kalian udah tanda tangan kontrak datang ke sini kerja di sini gitu loh. Terus apalagi ya tentang tiket pesawat ya. Tiket pesawat itu penting. Kontrak kalian itu berapa tahun? Setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, 5 tahun terserah. Nah, masa cutinya itu ada apa enggak ya kan, terus tiket pesawatnya itu ditanggung atau enggak ya kan, semuanya ditanggung. Istilahnya intinya itu ditanggung dalam arti itu dibayarin semua sama perusahaan atau kita harus bayar sendiri nih. Karena ada kejadian dari agen yang ada di Jakarta, aku nggak mau nyebutin nama agennya. Jadi perusahaan dari Rumania ini meng-hire, tapi waktu saat pemberangkatan calon-calon pekerja PMI-nya ini harus disuruh bayar lagi biaya tambahan untuk tiket pesawat. Jadi kan itu kan nggak wajar ya. Jadi istilahnya apa ya, kalau aku bilang itu kok kita di hire, kok kita harus disuruh bayar gitu loh. Nah lagi kalau setahu pengalamanku itu kita berangkat sendiri ya. Kalau kita bekerja di cruise line gitu, kapal pesiar gitu, ada seperti itu, kita bayar sendiri tiketnya, tapi pada saat sampai di kapal ya itu bisa di reimburse guys. Nah, dan ini ada satu lagi story-nya. Jadi istilahnya itu 250 ditambahan, dapat disuruh tambahan $250. Nah, $250 itu istilahnya nanti sepertinya kayak deposit gitu loh, akan dikembalikan pada saat kalian udah selesai kontrak. Tapi kan nggak masuk akal banget gitu loh, ngapain harus ditarik gitu lagi gitu, karena kita udah bayar mahal ya di agensi, fee agensinya itu udah mahal ya, kita nggak perlu lagi, istilahnya it's make no sense gitu loh, kita harus bayar lagi ya. Itu nggak tahu lah itu gimana. Dan pastikan lagi agent kalian di mana kalian akan join itu, yang menyalurkan tenaga kalian itu bukan broker yang kedua atau yang ketiga. Kalau kalian melewati broker yang kedua atau yang ketiga, biaya fee-nya agensinya itu pasti akan mahal. Nah, beruntung kalian buat kalian yang langsung direct sama owner atau lewat mandiri ya, program mandiri. Jadi semua pengurusan itu ditanggung kalian. Tapi aku saranin kalau kalian lewat mandiri, itu prosesnya itu agak lama. Mending ikutan agent. Kita tinggal berangkat aja sih, ngurus-ngurus, karena dari agensi, tugasnya agensi itu yang nyariin, yang ngurusin dokumen kalian lah. Jadi kalian tinggal beres. Nah itu gunanya namanya agensi. Ya wajar kita harus bayar. Nggak semuanya. Sekarang ini kalau kita pengen kerja di luar negeri itu semua itu rata-rata bayar. Jarang ada yang gratis guys. Jarang. Mungkin ada 1-2 itu, kalaupun perusahaannya itu saudara kalian yang udah bekerja di luar negeri, di Eropa ataupun di Amerika lah, di mana lah.
Itu gratis, itu pun kalau misalnya keluarga kalian ada di sana, ya. Nah, itu dia. Jadi apalagi ya aku mau cerita, guys. Jadi itu aja deh. Jadi semangat buat teman-teman yang mau interview, buat teman-teman ibu-ibu dan mbak-mbak yang kemarin juga komen di sini yang mau bekerja sebagai babysitter, ya. Ya aku saranin juga hati-hati juga karena eh, kerja di babysitter di Romania ini itu beda banget sama cara babysitter di Indonesia. Aku nggak pernah punya pengalaman jadi babysitter, tapi sepengetahuanku itu rulesnya itu lebih lebih apa ya? Lebih runyam gitu, rumit gitu loh. Tapi kalau aku jamin kalau misalnya ibu-ibu, mbak-mbak yang mau jadi babysitter bekerja di Romania untuk menjaga anak dari warga negara Romania ini itu aku bilang untuk hati-hati juga, ya. Hati-hati juga dan semoga kalian mendapatkan majikan yang baik banget. Tapi rata-rata kalau majikan yang ngambil neni, istilahnya babysitter dari luar negeri itu pasti itu orang kaya ya, orang-orang Romania yang punya uang dan ya berpendidikan lah, jadi pasti baik lah. Aku nggak pernah ada cerita tentang buruk masalah babysitter Indonesia, karena selama ini mayoritas babysitter yang ada di Romania ini yang dari luar itu dari Filipina, guys. Kenapa kok orang Romania suka ngambil orang Filipina? Karena basically the babysitter nanny from Philippines, they are speak English gitu loh properly, and they want their child, their kids growing up with English environment Istilahnya jadi sekelilingnya itu dengan take care dari orang tuanya dan juga neninya, karena mungkin kalau misalnya orang sini sih kalau meng-hire neni itu babysitter itu pasti keluarganya itu orang tuanya itu sibuk ya, super sibuk bekerja dan mungkin ya nggak mau susah-susah lah. Kalau mereka punya uang pasti ya panggil aja neni gitu. Nah, itu aja guys. Sekian vlogku ya. Jadi hari ini aku mau balik ke Romania. Sorry. Aku mau balik ke Konstanza, jadi aku harus prepare, harus bawa sesuatu dari rumah ini untuk ke Konstanza untuk istri dan anakku. Dan terima kasih kalau kalian mau tanya lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, silahkan komen di bawah. Dan gitu aja, terima kasih udah nonton video vlog Yovan Valentino hari ini. Semoga kalian ya istilahnya dengan vlog ini ya mendapatkan informasi lah, berguna buat kalian semua. Jadi terima kasih dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, dan terima kasih teman-teman yang udah subscribe, yang udah dukung dan selalu setia nonton video vlog-vlog Yovan selanjutnya. Bye bye, God bless you all, bye bye, stay safe, and protokol kesehatan jangan lupa guys, bye bye.